Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Spanyol bakal terbuka melawan Jerman yang terluka. Spanyol boleh berada di atas angin jelang duel kontra Jerman, maka Spanyol mungkin bisa memenangi pertandingan kedua ini dengan mudah dan melenggang ke babak 16 besar. Meski demikian, Luis Enrique selaku pelatih tak mau terbawa permainan media. Baginya Jerman tetap tim tangguh dan dengan kondisinya yang lagi terluka justru bakal makin berbahaya untuk Spanyol. Enrique memprediksi pertandingan akan berlangsung sengit dan terbuka karena Spanyol dan Jerman punya gaya main yang mirip. Jerman enggan tersingkir di awal lagi hadapi final lawan Spanyol. Jerman dalam situasi genting setelah kalah di laga pertama. Jerman kini wajib mengalahkan Spanyol untuk bertahan lebih lama di Piala Dunia 2022. Pelatih Jerman Hansi Flick menganggap pertandingan ini bak final bagi timnya. Jerman mengincar kemenangan atas Spanyol tak sekedar demi kelolosan semata, melainkan juga demi melindungi reputasinya. Selama ini Jerman selalu dianggap sebagai salah satu favorit juara turnamen-turnamen utama. Argentina jangan senang dulu, Polandia menunggumu. Argentina tak bisa merayakan lama-lama kemenangan atas Meksiko sebab akan sia-sia hasil itu jika tim Tengo akhirnya dikalahkan Polandia. Oleh karenanya, Messi dan kawan-kawan diminta tidak dulu berpesta berlebihan atas kemenangan lawan Meksiko karena laga hidup mati mereka ada di matchday ketiga. Orang-orang mungkin berpikir, saya gila tidak merayakan kemenangan. Kami harus mempersiapkan diri untuk laga kontra Polandia dan itu layak ketika kami melakoni final Copa America, ujar Lionel Scaloni. Harry Kane masih ompong di Piala Dunia 2022, Inggris disarankan begini. Harry Kane bukan cuma masih belum mencetak gol di Piala Dunia 2022, tetapi juga belum mencatatkan tembakan on target. Sejauh ini ia melepaskan 2 percobaan, 1 melenceng dan 1 lainnya di blok. Mantan penyerang Inggris Alan Shearer melihat Kane tak terlalu prima kondisinya sehingga pergerakannya cenderung lambat. Mengingat sudah lebih dari cukup untuk mengamankan tiket babak 16 besar, Inggris disarankan mengistirahatkan Kane. Hazard akui kans juara Belgia lebih baik di 2018. Di Piala Dunia 2022, generasi emas Belgia tidak dipungkiri sudah melewati puncak performanya. Di sisi lain, Belgia pun tampil kurang impresif meskipun sukses mengalahkan Kanada 1-0 di laga pertama fase grup. Hazard tidak menyangkal bahwa kans juara Belgia di Piala Dunia 2022 sudah mengecil. Kendati demikian, Belgia masih punya kualitas untuk bersaing dengan tim-tim top lainnya. Terus terang, kurasa kami punya kans yang lebih baik pada 4 tahun lalu. Namun kami punya pengalaman dan kualitas untuk memenangi pertandingan, kata Hazard. Aurelien Tchouameni yang bekerja dalam senyap untuk Prancis di Piala Dunia 2022. Walau tidak banyak mendapatkan sorotan, sukses Prancis tak lepas peran krusial Aurelien Tchouameni di lini tengah. Ada banyak pemain yang tampil bagus pada 2 laga yang sudah dimainkan Prancis, namun sosok Tchouameni seperti tenggelam begitu saja. Pemain Real Madrid itu seolah bekerja dalam senyap. Tchouameni memastikan rekan-rekannya lebih leluasa menyerang tanpa kekhawatiran dengan serangan balik lawan. Selain memberi keseimbangan antara bertahan dan menyerang, Tchouameni juga punya distribusi yang bagus. Graeme Souness sebut striker Prancis Olivier Giroud harus berterima kasih pada Karim Benzema. Ex Liverpool, Graeme Souness mengecam rekor Giroud yang menyamai Thierry Henry untuk Prancis. Souness menyatakan bahwa dia tidak akan berarti apa-apa tanpa absennya Karim Benzema. Ia juga mengklaim bahwa penyerang AC Milan itu beruntung mendapatkan banyak waktu bermain karena absennya Benzema. Saya bukan penggemar beratnya. Di 7 pertandingan di Piala Dunia terakhir, dia tidak pernah melakukan tembakan tepat sasaran. Maaf, saya akan mengatakan rekornya ada karena Benzema absen begitu lama, ujar Souness. Frenkie de Jong kembali diburu Chelsea.
Barcelona masih bisa kehilangan Frenkie de Jong pada bursa transfer 2023 mendatang setelah Manchester United banyak dikaitkan dengan usaha untuk mengontrak bintang Belanda tersebut. Chelsea dikabarkan masih tertarik untuk mengontraknya. Chelsea sekali lagi mempertimbangkan kemungkinan memboyong gelandang Frenkie de Jong di bursa transfer musim dingin karena Barcelona terdepak ke Liga Eropa dan Chelsea yang masih bertahan di Champions. Chelsea bisa memanfaatkan peluang mereka itu untuk mengontrak sang gelandang. Bayern Munchen berharap bisa bereuni dengan bintang Real Madrid Toni Kroos. Bayern Munchen berharap bisa membawa kembali Toni Kroos ke Allianz Arena dengan kontrak sang gelandang di Real Madrid yang hampir berakhir. Kontrak pemain internasional Jerman itu di Santiago Bernabeu akan berakhir pada musim panas 2023 mendatang, yang berarti bahwa dia bisa tersedia dengan bebas transfer di akhir musim ini. Terlepas dari usianya yang sudah mencapai 32 tahun, Toni Kroos masih dikenal sebagai salah satu gelandang sentral terbaik di Eropa, dan Bayern Munchen tertarik untuk bisa bereuni dengan mantan pemain mereka. Real Madrid siap tawarkan Camavinga ke Dortmund demi kontrak Bellingham. Real Madrid memimpin perburuan untuk transfer Jude Bellingham dan bekerja keras untuk bisa merealisasikan transfer di musim panas mendatang. El Nacional menyebutkan bahwa Real Madrid siap mengorbankan Eduardo Camavinga. Itu karena mentalitasnya untuk bermain di tim sebesar Los Blancos masih dipertanyakan manajer Carlo Ancelotti. Kini Real Madrid berharap untuk bisa menurunkan harga yang diminta untuk Jude Bellingham dengan menawarkan Eduardo Camavinga plus uang tunai ke Borussia Dortmund. Bayern Munich tak lagi berminat datangkan Konrad Laimer. Sejauh musim 2022-2023, beberapa rumor masih mengkaitkan Bayern Munich dengan gelandang andalan RB Leipzig, Konrad Laimer, sama halnya seperti di masa lalu. Rumor itu bahkan semakin meningkat karena Laimer akan berstatus bebas transfer pada musim panas 2023 mendatang. Namun, reporter ternama dari Sky, Florian Plettenberg, meragukan niat Bayern untuk mendatangkan Konrad Laimer pada musim panas tahun depan. Selama tidak ada gelandang yang meninggalkan klub, penandatanganan Laimer sulit dibayangkan, ucap Florian. Philipp Lahm sarankan timnas Jerman ubah permainan versus Spanyol. Philipp Lahm menyarankan agar timnas Jerman mengubah gaya permainannya saat laga penentuan melawan Spanyol di matchday kedua grup E. Hal itu tak lepas dari kekalahan yang diderita Der Panzer di matchday pertama melawan Jepang. Laga melawan Spanyol harus bisa dimenangkan oleh tim Der Panzer untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya di Piala Dunia 2022. Beberapa hal harus diubah, tetapi kami tidak boleh lupa bahwa kami memiliki kualitas untuk menciptakan peluang mencetak gol lagi dan lagi. Sekarang kami berada di bawah banyak tekanan, kata Philipp Lahm. Christophe Galtier akui sempat ragukan kemampuannya untuk latih PSG. Dalam sebuah wawancara, Christophe Galtier mengungkapkan bahwa ia sempat meragukan kemampuannya untuk melatih Paris Saint-Germain ketika ditawarkan pekerjaan tersebut untuk pertama kali. Meski sejauh ini cukup sukses menangani Kylian Mbappe dan kawan-kawan, PSG belum terkalahkan di Ligue 1 hingga saat ini dan memimpin di puncak klasemen. Sementara itu, mereka juga berhasil lolos ke babak 16 besar Liga Champions meski gagal menjadi juara grup. Bagaimanapun, sukses atau tidaknya Galtier menangani PSG baru bisa dinilai secara keseluruhan pada akhir musim. Didier Deschamps menilai permainan Dembele semakin dewasa. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps memberikan pujian atas penampilan gemilang Ousmane Dembele dan membenarkan keputusan Deschamps untuk memainkannya sebagai starter. Didier Deschamps percaya sudut telah berubah dan mantan pemain sayap Borussia Dortmund tampaknya akan menjadi peran kunci untuk Prancis di minggu-minggu mendatang. Fakta bahwa dia menjadi starter di pertandingan adalah bukti bahwa dia memiliki kemampuan luar biasa untuk merusak pertahanan lawan. Saya melihatnya lebih dewasa dan lengkap, ujar Deschamps. Lucas Hernandez pertimbangkan pensiun dini usai cedera ACL.
Lucas Hernandez memang sedang berada dalam salah satu titik terendah dalam karirnya setelah ia mengalami cedera ACL di awal babak pertama saat bermain melawan timnas Australia. Cedera itu membuat Lucas Hernandez harus mengakhiri Piala Dunia 2022 lebih cepat dari seharusnya. Cedera yang dideritanya kali ini benar-benar membuat Hernandez frustasi. Bahkan bek berusia 26 tahun itu berkeinginan untuk menyudahi karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola. Kini rekan setimnya di timnas Prancis dan ibunya sedang berusaha untuk meyakinkan Hernandez bahwa dia masih memiliki karir yang panjang di sepak bola. Rob Page tegaskan Wales belum menyerah di Piala Dunia. Pelatih timnas Wales Rob Page menegaskan bahwa timnya tidak bisa untuk hanya diam dan meratapi kekalahan 0-2 dari Iran yang memangkaskan mereka lolos ke babak gugur Piala Dunia 2022. Mereka diwajibkan untuk menang kontra Inggris di pertandingan terakhir dan Rob Page meminta Gareth Bale dan kolega untuk tidak menyerah dengan mudah. Kami tidak boleh berdiam dan menangisinya. Kami ingin memberikan sesuatu untuk dirayakan kepada para pendukung kami, kata Page. Liverpool akan perpanjang kontrak Naby Keita. Kabar mengenai masa depan Naby Keita di Liverpool mendapatkan update terbaru di mana Liverpool dikabarkan ingin memperpanjang kontrak dari sang gelandang. Hal ini cukup menarik karena awalnya Liverpool sudah siap untuk melepaskan Keita dari skuad mereka, terutama karena kebanyakan waktu Keita lebih sering berada di ruang medis dikarenakan cedera yang berkepanjangan. Akan tetapi rencana itu akhirnya berubah karena Liverpool ingin mengurangi eksodus di lini tengah skuad mereka. Bersikeras cadangkan Phil Foden, begini penjelasan Gareth Southgate. Gareth Southgate menjelaskan alasannya tidak memasukkan Phil Foden dalam laga imbang 0-0 antara Inggris melawan Amerika Serikat di Piala Dunia 2022. Southgate bersikeras tidak memasukkan penyerang Manchester City tersebut meski The Three Lions kesulitan membobol gawang Amerika sehingga laga berakhir imbang tanpa gol. Kami pikir itu hal yang benar untuk dilakukan untuk mempertahankan tim sejak awal dan kemudian menggunakan pemain sayap dengan Jack Grealish, Marcus Rashford di depan Phil Foden pada pergantian, tutur Southgate. Ex-pelatih timnas Inggris sarankan Harry Maguire tinggalkan MU. Mantan pelatih timnas Inggris Sam Allardyce memberikan pujian bagi penampilan apik Harry Maguire bersama The Three Lions di Piala Dunia 2022. Pada musim ini, Maguire mulai kehilangan posisinya di tim utama Setan Merah. Namun saat berseragam timnas Inggris, Maguire justru menunjukkan performa yang sangat mengesankan. Allardyce menilai Maguire berhasil membungkam mulut para kritikus. Bukan hanya itu, Allardyce juga menyarankan Maguire meninggalkan Manchester United demi kelanjutan karirnya. AS Roma masih harus menunggu kembalinya Gini Wijnaldum. Gini Wijnaldum saat ini masih harus menjalani rehabilitasi guna menyembuhkan cedera patah tulang yang dideritanya. Pemain asal Belanda itu dilaporkan masih jauh dari kata fit dan AS Roma pun mau tak mau harus menunggu lebih lama comeback sang gelandang. Wijnaldum pun sudah menjalani debutnya melawan Salernitana bulan Agustus silam. Namun setelah pertandingan tersebut, Wijnaldum sampai detik ini tidak bisa lagi memperkuat Roma. Wijnaldum pelan-pelan baru akan bermain lagi sekitar bulan Februari atau 4 bulan sebelum masa peminjamannya habis bersama Roma. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!